Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau luar biasa bagi kami. Nah, biar pagi hari ini kami akan buka hati kami untuk Engkau. Biar Kau mengajari kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan jalan-jalan bagi kami semua. Bapa yang baik, terima kasih. Kami semua bersyukur kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya mengajak kita belajar firman Tuhan. Kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 41 sampai 47, Saudara. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah ini terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga, lalu kemudian murid-murid berkumpul. Ya, mereka berdoa bersama-sama, ya bertekun terus dalam Tuhan, menantikan janji Tuhan. Lalu kemudian pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga, yakni hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian mereka mengalami lawatan yang luar biasa. Setelah itu, ya ada banyak orang yang bertanya kepada para rasul, para murid-murid pada waktu itu. Lalu kemudian Petrus berdiri dan menjelaskan tentang apa yang terjadi, apa yang mereka alami. Lalu Petrus mulai mengajarkan kepada mereka. Dan mereka dibawa untuk mengerti siapakah Mesias itu sesungguhnya, yaitu Yesus. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang Petrus katakan, saudara, hati mereka begitu terharu. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Dan Alkitab mencatat mereka memberi diri dibaptis. Ya, Petrus menyuruh mereka, ya, supaya mereka diampuni dosa mereka. Nah, mereka diterima. Lalu kemudian mereka dipenuhi dengan karunia Tuhan. Ya. Dan Alkitab mencatat ketika mereka mendengar itu, mereka melakukannya. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Ayat 41 berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan buat saudara bahwa mereka itu dikatakan disukai semua orang. Nah, ini kata ini begitu powerful sekali, saudara. Ya, kenapa mereka disukai semua orang, saudara? Ya, saya percaya karena ada perubahan hidup, ya, yang mereka alami, saudara. Jadi mereka tidak hanya sekedar menerima karunia roh, ya, tapi perubahan hidup juga terjadi dalam kehidupan mereka, saudara. Sehingga semua orang, ya, terutama yang ada di kota Yerusalem, saudara, itu bisa melihat, ya, dan bukan hanya bisa melihat, tapi juga merasakan dampak perubahan dari orang-orang yang telah dibaptis dan telah mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, saudara. Perubahan ini begitu luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang bermurah hati. Bahkan ada yang sangat ekstrim sekali, radikal sekali. Mereka menjual harta milik mereka, ya, sampai dibagikan kepada orang-orang yang dikatakan masing-masing sesuai keperluan masing-masing, saudara, seperti itu, saudara. Nah, dari mana perubahan hidup mereka mulai terjadi, saudara? Perubahan itu terjadi ketika mereka memberi diri mereka dibaptis. Itu awalnya. Ketika mereka mendengarkan Petrus ngomong, mereka meresponi. Lalu mereka memberi diri dibaptis, saudara. Nah, tentu dibaptis artinya sebuah keputusan untuk menyerahkan diri dan mengikut Tuhan sepenuhnya, saudara. Seperti itu, ya. Dan ketika mereka dibaptis, mereka menyerahkan diri dan mengikut Tuhan sepenuh hati. Mereka tidak hanya
sebagai sebuah deklarasi aja saudara. Tapi mereka terus bertindak, bersikap, ya, merespon dalam kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dikatakan setelah itu mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu dikatakan memecahkan roti, selalu bertekun, saudara. Bukan bolong-bolong, saudara. Pertanyaannya, saudara, kalau Alkitab mencatat mereka itu selalu bertekun tiap-tiap hari, dikatakan kumpul di bait Allah, saudara, dan memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir, saudara. Kira-kira kalau saya boleh bertanya, apakah mereka ini orang-orang yang tidak punya pekerjaan alias penganggur, saudara? Ya, saya yakin mereka bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Saya yakin mereka bukan orang pengangguran, saudara. Lalu kenapa mereka bisa tiap-tiap hari kumpul di bait Allah, saudara? Ingat, waktu itu, saudara, bait Allah itu cuma satu dan hanya ada di kota Yerusalem, saudara. Ya, dan waktu itu kita tahu belum ada namanya Gojek, belum ada namanya Grab, saudara, seperti itu. Jadi mereka harus menempuh jarak yang jauh dan yang pasti banyak di antara mereka yang menuju ke bait Allah ke Yerusalem itu pasti dengan jalan kaki, saudara. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa mereka bisa bertekun seperti itu? Karena itu saya katakan mereka sengaja atau memaksakan diri, ya, supaya mereka bisa bertekun, saudara. Ya, karena kalau dikatakan mereka itu bertekun, bukankah bertekun itu berarti kehadiran yang rutin? Ya. Terus kalau dikatakan mereka itu sehati, saudara, bukankah kesehatian itu menuntut kedekatan? Ya enggak? Nah, kalau jarang hadir, ya, jarang mendekat, bagaimana mungkin bisa dikatakan mereka itu tekun dan sehati, saudara, seperti itu. Ya. Nah, semuanya itu harus disengajakan atau dipaksakan, saudara. Dan untuk sengaja seperti itu dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri dan memikul salib, saudara. Ya. Kalau dikatakan tiap-tiap hari mereka bertekun, itu artinya mereka juga harus menyangkal diri. Memikul salib mereka setiap hari, saudara, seperti itu. Dan saya percaya itulah yang diajarkan oleh rasul-rasul ketika mereka bertekun itu. Ya, karena rasul-rasul ketika bersama dengan Yesus sering berkata begini, kalau kamu ikut aku, kamu harus pikul salib. Kamu harus menyangkal dirimu. Dan itu yang terus disampaikan kepada orang-orang Kristen. Ya, jadi setiap hari mereka itu sengaja bertekun. Alias mereka itu terus memikul salib, menyangkal diri, saudara. Itu sebabnya kenapa jemaat mula-mula itu begitu luar biasa. Bahkan sampai terjadi penganiayaan pun mereka sudah tahu. Mereka siap pikul salib dan menyangkal diri mereka, saudara. Ya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, ya, kalau kita setiap hari, ya, bangun lebih awal, kita persiapkan semuanya, kita sengaja saat teduh seperti ini, saudara. Ya, saya percaya, saudara, itu akan membuat kita, mendisiplin kita untuk boleh memiliki sebuah buah ketekunan, saudara. Ingat, Tuhan Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tidak hanya sampai di situ, supaya buahmu itu tetap. Dia mau buah kita tetap, bukan buah yang temporel. Gara-gara COVID ini kita mulai bertekun, tapi setelah nanti selesai kita nggak ada ketekun lagi. Nggak boleh seperti itu, saudara. Ya, mungkin nanti ke depan kita mungkin tidak setiap hari seperti ini, tapi saya berharap saudara di rumah itu sudah terbangun, setiap hari sudah punya mesbah dengan Tuhan. Kita di sini hanya begini sebuah sarana, ya, karena kita juga ada banyak tantangannya, saudara. Kayak media-media kita pakai karena ada gangguan, kadang nggak bisa live streaming. Tapi saya percaya ke depan kalau kita sudah terbangun sebuah ketekunan, buah kita tetap, saudara.
Kita tidak tergantung dengan sarana media ini lagi. Saudara tidak tergantung di rumah saudara dengan kita yang di sini memimpin saudara, mengajak saudara untuk bisa membangun mesbah. Saudara karena saudara sudah punya ketekunan sendiri saudara. Dan saya berharap itu terbangun saudara. Sekali lagi saya sangat memberikan apresiasi kepada saudara, Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, yang boleh terus bertekun selama hampir 2 bulan lebih saudara, 3 bulan ya, 2,5 bulan lebih kita bersama-sama membangun mesbah Fajar ini saudara. Seperti itu. Nah tanpa henti kita melakukannya saudara, kecuali ada ibadah hari Minggu atau ibadah kenaikan seperti saudara, kita baru tidak diadakan. Nah saya berdoa sekali lagi, ketekunan ini harus terus kita miliki. Ya, kenapa? Karena setiap pribadi kita di dalam Tuhan, kalau kita ingin mengalami janji Allah, saudara dan saya harus memiliki ketekunan. Itu yang Ibrani 10 ya, ayat yang saya bukakan buat saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 saudara berkata begini. Atau saya bacakan buat saudara ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kita percaya bahwa selalu kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita berdoa, apapun itu, selalu Tuhan janjikan ada upah buat kita semua saudara. Memang bukan upah itu yang kita cari, tapi kita mau bangun kehidupan kita dekat dengan Tuhan saudara. Nah dikatakan ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketekunan kita ya akan menghasilkan penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Setiap janji Allah itu punya syarat saudara. Ya. Dan bagian kita adalah kita harus terus bertekun. Dan Tuhan mencari orang-orang yang tekun. Bukan hanya sekali, 2 kali lakukan terus berhenti saudara. Tidak. Tuhan mencari orang yang terus menerus bertekun dengan dia saudara. Saudara baca di setiap tokoh-tokoh Alkitab saudara, semua itu orang-orang yang bertekun. Bahkan mereka itu bertekun dalam menjalankan penderitaan mereka saudara. Betapa luar biasanya mereka. Sekalipun di tengah-tengah kesusahan, mereka terus bertekun. Mereka tidak berhenti saudara. Nah, karena itu saudara saya harus terbangun menjadi orang yang memiliki buah ketekunan dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Iya, tentu ketekunan di sini adalah sesuatu yang kita ketekuni, sesuatu yang baik, sesuatu yang akan menghasilkan buah, sesuatu yang akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita dan bisa memuliakan Allah di surga, menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Termasuk kita memberi juga, ya. Di tengah-tengah kesusahan seperti ini saya percaya semua kita mengalami dampaknya. Tapi jangan berhenti memberi. Memberi tidak hanya semata-mata dengan materi kita, uang kita. Tapi hari-hari ini juga ada banyak orang ya yang bisa kita berikan perhatian. Yang bisa kita berikan lewat dukungan-dukungan doa, nasihat-nasihat seperti itu saudara. Ya, saya berdoa kita terus melakukannya saudara. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Kita didapati sebagai orang yang setia. Saya percaya buah ketekunan yang tetap itu pada akhirnya akan diberi nama setia. Itu sebabnya Yesus berkata, dia kalau dia datang, dia mau dapati kita. Dan dia berkata, hai hambaku yang setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita menjadi orang yang setia saudara. Ingat baik-baik, Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia saudara. Ya, memang semua orang itu dipanggil Tuhan, tapi tidak semua meresponinya. Nah, hari ini kita sudah dipanggil Tuhan, ya. Lalu kemudian kita menjadi orang yang terpilih saudara. Ingat, namanya dipilih, itu artinya ada ada syaratnya. Namanya dipilih. Ya, kalau kita memilih barang berarti kan kita lihat kualitasnya. Ya. Kita lihat ini, oh cukup bagus, ini memang memenuhi kriteria kita. Jadi kita dipilih memang kita sudah memenuhi kriteria Tuhan. Nah, karena itu biarkan kita tetap menjadi orang yang sudah terpilih dan pada akhirnya didapati tetap
setia dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, saya percaya sekali lagi kesetiaan kita, ketekunan kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita, Saudara. Amin.